Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat-ayat yang tadi kita baca ini itu berkenaan dengan niat. Jadi niat ini harus kita belajar juga. Kenapa? Karena semua amalan kita, perbuatan kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan, semua tergantung pada niatnya. Jadi amal yang banyak akan hilang sia-sia jika salah dalam niat. Makanya niat harus belajar. Kalau nggak niat, maka suatu amalan disebut sebagai kebiasaan saja. Dia dilakukan secara kebiasaan, tidak ada artinya kebiasaan. Kita biasa sholat di masjid, sudah sholat setiap waktu sholat, lupa sama niatnya. Makanya di setiap sholat kita dianjurkan diajarkan untuk selalu niat, belajar niat, makan apanya harus dengan niat. Di Quran itu ada satu ayat yang mengerikan. Kalau kita mengerti, ayat itu sangat mengerikan. Alhamdulillah minasyaitonir amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Surat apa itu? Al-Fatihah ya? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Artinya apa? Amilatun nasibah, jiwa seseorang sudah melakukan suatu amal nasibah yang melelahkan, ya, sholat 5 waktu melelahkan, puasa melelahkan, haji melelahkan, mengajar, belajar melelahkan. Gara-gara salahnya taslana rohaniyah. Amal-amal itu yang melelahkan itu hanya mengantarkan kita kepada neraka. Jadi bukan karena amalnya salah, tapi karena niatnya yang keliru. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatan
Satu, bahwa suatu amal itu tidak berdiri sendiri. Artinya amal itu jika dilakukan tanpa niat dia sia-sia. Tapi suatu amal yang dilakukan dengan niat yang benar, barulah itu bermanfaat, berguna dunia dan akhirat. Arti yang lain, kalau kita sudah niat benar tapi nggak ada kesempatan untuk melakukannya, maka niat itu sudah dianggap suatu amal. Kadang-kadang kita punya niat tulus, benar, ingin melakukan sesuatu cita-cita, ya, lillahi ta'ala, ya. Tapi nggak ada kesempatannya untuk kita melakukannya. Nah, niat itu sudah berpahala, dicatat sebagai amal. Jadi niat itu sudah dianggap sebagai amal. Itu disebut niyatul mu'min khairun min amali. Nah, bagaimana kita tahu bahwa niat kita itu benar? Kan kita sering gini, ya sudah, saya niatnya mencari ridho Allah. Sebetulnya ridho Allah itu bukan niat. Ridho Allah itu efek dari niat yang benar, maka dapat ridho Allah. Ya, niatnya ridho Allah, tapi salah dalam mengerjakannya, ya nggak dapat ridho Allah. Jadi niat itu bukan ridho Allah sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, tapi kita bacanya liya'budun. Yang sebenarnya apa? Liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua mereka itu agar beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Cuma ibadah. Berarti niat yang benar apa? Niat ibadah. Niat belajar bukan supaya pintar. Ibadah, kerja, ibadah, taat, karena Allah perintahkan kita untuk mencari rezeki, maka kita cari rezeki. Adapun dapat rezekinya, bagaimana dan berapa banyaknya, sukses atau gagalnya, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah bekerja karena ketaatan, karena Allah perintah. Urusan kita belajar karena taat, karena diperintah. Itu. Apapun yang kita lakukan, niatnya karena ibadah. Udah. Apa saja karena ibadah. Nah, karena niatnya ibadah, maka kita ingin nggak ibadah itu menjadi sah? Hah? Ingin nggak? Ingin. Ya. Ibadah yang sah harus memenuhi syarat. Ya. Syaratnya apa? Sesuai dengan syariat.
niatnya ridho Allah, cari rezeki, tapi nipu, salah ibadahnya. Enggak. Niatnya ridho Allah, belajar, tapi malas-malesan, sama ibadah malas-malesan, sama ibadah. Enggak. Jadi kalau ibadahnya ikhlas, murni, mujahadah, sungguh-sungguh, ya, sesuai dengan tuntutan-tuntutan syariat, baru ibadah itu menjadi sah. Ketika ibadah menjadi sah, barulah mendapat ridho Allah. Jadi ridho Allah itu efek dari ibadah yang benar, efek dari ketaatan kita yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah cocok dengan ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menjadi hamba-hambaku, kecuali agar mereka menjadi apa? Makhluk-makhlukku yang taat kepadaku. Nah, kalau setiap amal kita lakukan dengan niat ibadah, pasti kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita takut ibadah kita nggak sah. Karena kita takut ibadah kita nggak diterima. Kalau kita lakukan sungguh-sungguh, maka diri kita makin lama makin meningkat kualitasnya. Tapi kalau tradisi hanya kebiasaan yang nggak meningkat-meningkat, biasa aja, karena pengulangan, karena bukan ibadah. Ya. Jadi kalau diri kita nggak pernah meningkat, nggak lebih baik hari ini, tidak lebih baik dari yang kemarin, itu artinya apa? Kita kehilangan kesempatan beribadah. Nah, tadi ayat kita baca juga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina, secara murni, secara ikhlas, nggak ada niat-niat yang lain. Niatnya hanya untuk taat kepada perintah Allah. Niatnya hanya untuk beribadah. Belajar bukan agar jadi pintar. Pintar itu urusan Allah yang ngasih kita. Kalau kita ibadah benar, taat dalam belajar, Allah kasih ke ilmunya. Dikasih. Jadi nggak perlu niat jadi pintar. Niatnya apa? Umar, ibadah. Karena Allah perintah kita supaya belajar. Niatnya ketaatan. Ya. Niatnya ibadah. Dengan ibadah itulah kita disebut jadi orang bertakwa. Ya. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan Allah lah yang memberikan ilmu kepadamu. Jadi Allah suruh kita takwa.
Urusan mengajarkan, menambahkan ilmu urusan Allah. Gitu. Kenapa? Karena ketaatan dan ketakwaan kita itu sebetulnya kita sedang membuka wadah kesiapan untuk menerima kucuran rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, Allah ini selalu gak pernah berhenti melimpahkan, menurunkan, memberikan rahmatnya kepada kita. Gak pernah berhenti. Tapi diri kita gak punya wadah, gak ada wadah untuk menampung itu. Artinya hati kita gelap, hati kita sebagai wadah itu dia nggak ada. Nah, ketakwaan itu membuat hati kita menjadi apa? Terbuka untuk menerima ilmu itu. Makanya ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah mengajarkan kepada kamu ilmu. Jadi urusan kita apa? Urusan kita apa? Takwa. Urusan kita taat. Urusan kita ibadah sesuai dengan perintah Allah. Adapun ilmu urusan Allah. Ya. Ilmu itu urusan Allah. Bekerja, urusan kita ya bekerja, taat. Rizkinya urusan Allah gitu. Nah, banyak orang mengambil yang bukan urusannya, melakukan yang bukan urusannya. Akhirnya apa? Hilang dua-duanya. Ketakwaannya nggak dapat, ilmunya nggak dapat, atau ilmunya dapat tapi nggak berkah. Kenapa? Karena tidak didasari pada ketaatan. Jadi niat yang benar apa? Niat yang benar apa? Beribadah. Beribadah. Apapun yang kita lakukan ibadah. Karena kita sebagai hamba Allah, lama-lama karena kita terus sebagai hamba Allah, Allah sayang nggak? Sayang. Sayang. Kalau Allah sayang, diberikan nggak? Apapun diberikan. Allah punya semuanya. Jadi jangan ingin hadiahnya. Baik aja kepada punya hadiah. Ada dua anak di hadapan orang tuanya. Yang satu pengen minta jajan aja, jadi kasih juga. Yang satu enggak, dia taat aja. Taat aja sama orang tuanya. Sehingga orang tuanya sayang kepada dia. Kalau sayang apa? Lebih nggak dikasihnya? Lebih. Nggak minta juga dikasih. Apa yang nggak diminta sama dia dikasih? Bukan cuma dikasih bimbingannya, dikasih semuanya. Kenapa? Karena dia sayang. Kalau yang minta tadi, ya dikasih jajannya aja, kasih duitnya aja. Gak dikasih kasih sayangnya semua gak dikasih. Nah, di hadapan Allah seperti itu kita. Nah, jadikan diri kita sebagai hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan Allah, maka
kita mendapatkan semuanya. Ya nggak? Kalau kita mendapatkan Allah, maka kita mendapatkan semuanya. Kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan semuanya. Itu kaidahnya, ya. Saya tulis ya. Mada faqada man wajada wa mada wajada man faqada. Nah, ini kaidah. Mada apa? Faqada kehilangan. Orang wajadaka yang mendapatkan. Tanya Allah di sini. Ya, ya Allah, apa sih yang hilang? Kehilangan apa sih orang yang telah menemukanmu? Ya, wa madza wajada man faqadaka. Apa sih yang didapat oleh orang yang kehilanganmu? Apa yang dapat oleh orang yang kehilangan Allah? Yang dapat apa? Ya. Ulangi artinya apa? Mada apa? Faqada kehilangan. Nah, kalau bahasa kita kehilangan apa? Nah, kehilangan apa? Orang wajadaka yang telah menemukanmu, mendapatkanmu Allah maksudnya. Rasulullah sebagai contoh, ya, dia telah menemukan Allah, dapatkan semuanya, ya. Dapat bimbingan, dapat ilmu, dapat pertolongan, dapat pembelaan, dapat semuanya. Kenapa? Karena wajadaka, ya. Mana faqadama wajadaka. Artinya kehilangan apa manusia yang telah menemukanmu. Artinya kehilangan apa manusia yang taat kepadamu? Kalau taat kepada Allah, menemukan Allah bukan? Menemukan yang taat itu, ya. Kebalikannya, wa madza wajada man faqadaka. Mendapatkan apa orang yang kehilanganmu? Kalau tidak taat kepada Allah, kehilangan apa? Kehilangan. Kalau kehilangan Allah, apa dia? Tidak dapat apa-apa. Nah, disinilah niat itu harus apa? Ketaatan. Agar apa? Agar kita dapat ini. Madza faqada man wajadaka. Kehilangan apa orang yang telah menemukanmu? Kehilangan apa orang yang taat kepadamu? Dapat semua. Orang yang taat kepada Allah dapat semua. Dapat dunianya, dapat surganya, dapat kasih sayangnya, dapat semua. Allah jamin. Ya. Tapi orang yang tidak taat, yang salah niat, salahnya berarti tidak taat. Niatnya untuk supaya terkenal, untuk siapa itu? Untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah.
supaya orang mengenal dia orang pintar, supaya dia jadi orang kaya kalau dia bisnis. Berdirinya ada apa itu, ya? Nanti apa? Ini kan apa? Seolah-olah saja mendapatkan ilmu, seolah-olah aja, tapi semuanya itu akan membahayakan dirinya. Nah, semuanya akan membahayakan diri. Tapi kalau kita niatnya dalam rangka taat kepada Allah, maka kita dibimbing oleh Allah menjadi hambanya yang disayangi. Kalau kita sudah disayangi Allah, berarti kita mendapatkan Allah. Kalau kita mendapatkan Allah, maka kita dapat semuanya. Ya, tenang aja, tenang aja. Allah tahu kita melangkah dari kanan kecil. Allah tahu. Ya. Serahkan aja sama Allah. Ya. Kalau manusia ada sayang, dia akan berikan semua yang dia miliki. Tapi kalau Allah tidak terbatas, dia akan berikan semuanya. Ya, dia akan berikan apa? Semuanya. Saya kasih contoh. Saya ulangi ada satu contoh kemarin Nabi Yusuf alaihissalam. Supaya ingat suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat siapa? Anak muda dari teras istana, ya, dan mudah diperhatikan. Terus ada Jibril alaihissalam juga memperhatikan Nabi Yusuf. Jibril bertanya, wahai Yusuf, kamu sedang melihat apa? Kata Yusuf, aku lihat anak muda itu. Kamu lupa ya sama anak muda itu? Iya, aku lupa. Yusuf, anak muda itu dulu bayi yang bersaksi waktu kamu dituduh sebagai apa? Ketika kamu dituduh sebagai berbuat nggak pantas. Oh iya, tidak ya. Hanya Yusuf minta apa pegawai istana untuk apa? Panggil itu orang dari sini. Panggil, tanya apa kabar, dan dikasih hadiah. Dikasih apa? Hadiah. Dikasih gaji bulanan. Dikasih semua. Karena apa? Karena Yusuf berterima kasih kepada anak muda itu. Dulu sekali banget, memberi saksi sekali banget waktu kecil. Dikasih pakaiannya diganti, ya, kasih. Nah, Jibril melihat itu tersenyum. Yusuf bertanya, kenapa kau tersenyum, Jibril? Apa aku memberikan sesuatu yang gak pantas anak muda ini? Apa kurang? Sehingga kamu tersenyum. Enggak, Yusuf. Justru aku kagum. Kagum kenapa? Ya kagum. Dia cuma bersaksi sekali, ya. Tapi kamu ngasihnya banyak banget. Kamu cuma sekali melakukan saksi itu. Tapi tuh kamu ngasihnya banyak banget. Aku kagumnya di situ. Satu.
juga terbatas, memberikan hadiah begitu banyak. Bagaimana Allah yang kekayaannya tidak terbatas, kemudian hambanya bersaksi berkali-kali. Ketika kita taat, kita sedang bersaksi. Setiap kita taat jadi hambanya, kita sedang bersaksi kepada Allah bahwa hanya Allah yang melihat saya, hanya Allah yang menilai diri saya, hanya Allah yang patut saya taat, tidak ada yang lain. Bersaksi nggak namanya itu? Berapa kali kita bersaksi kalau gitu? Setiap menit kita bersaksi. Pantas nggak dikasih nanti hadiah yang tidak terbatas? Yusuf aja yang manusia biasa, yang kekayaannya terbatas, yang kasih sayangnya juga terbatas, memberi hadiah begitu banyak kepada seorang yang baru memberikan saksi hanya sekali. Itu kata Jibril. Aku tak bayangkan hamba-hamba Allah itu yang terus memberikan saksi kepada Allah dengan niat-niatnya ikhlas. Setiap kita niatnya ikhlas untuk dalam perkataan kepada Allah, saat itu kita sedang bersaksi. Ya, gimana? Bisa nggak bayangkan Allah masih apa itu? Bisa kita bayangkan Allah akan kasih apa? Nah itu maksudnya, ya. Maka faqadaman wajada. Kehilangan apa? Kalau orang sudah menemukan, wamada wajada man faqadaman. Mendapatkan apa orang yang kehilangan? Karena apa? Kalau kehilangan Allah, kapan kita kehilangan Allah? Saat kita melakukan sesuatu bukan karena ketaatan niatnya, itu kita kehilangan Allah. Kita melakukan sesuatu meskipun sholat, meskipun puasa, meskipun belajar, meskipun apa saja kita lakukan, kalau niatnya bukan karena ibadah, bukan karena ketaatan kepada Allah, saat itu kita sedang kehilangan Allah. Saat kita kehilangan Allah, dapat apa kita? Dapat murkanya. Bukan hanya tidak dapat apa-apa, tapi apa? Dapat kemurkaannya. Kalau kita melakukan sesuatu karena taat kepada Allah, dapat keriduannya kan? Nah itu artinya. Jadi ridho itu efek. Ya, ini bukan sekedar saya belajar untuk ridho Allah. Gimana dapat ridho Allah? Niatnya salah. Jadi niatnya harus benar dulu. Apa niat yang benar? Apa niat yang benar? Ketaatan. Ya, ibadah. Karena Allah perintah, sudah. Urusan ilmunya, pinternya, urusan siapa? Urusan kita, urusan kita jangan. Ya, urusan kita ibadah, menjalani perintah Allah. Sakit, berobat nggak? Berobat karena mau sembuh atau karena apa? Sembuh. Ya ibadah juga karena sembuh. Ibadah sembuh urusan Allah. Nggak ada. Ya. Sembuh dari mana? Dari berobat atau dari Allah? Dari Allah. Kalau sembuh dari Allah, kita berobat.
Ngerti? Bekerja untuk dapat uang atau untuk apa? Hah? Untuk apa bekerja? Untuk dapat rezeki atau untuk apa? Hah? Tahan juga. Rezekinya urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Apapun yang kita lakukan, kembalinya ke Allah. Nah, efek-efeknya itu urusan Allah. Dengan begitulah kita lama-lama akan menjadi mengenal Allah. Kenapa? Karena semua kita hubungkan kepada Allah. Itu namanya tauhid. Ibadah, berobat, karena untuk sembuh. Dan ketika sembuh kita bilang gara-gara saya berobat. Itu apa? Lama-lama kita musyrik. Karena kita percaya ada sesuatu yang memberi efek kepada diri kita di luar Allah. Kalau gitu kita, kalau semuanya Allah ya nggak usah berobat kalau gitu, kan Allah semua. Betul, tapi kita nggak taat. Gitu. Jadi berobatnya kita itu karena disuruh. Meskipun sebetulnya kesembuhan dari Allah, salah juga kalau kita nggak berobat. Kenapa salah? Karena kita nggak taat, disuruh. Jadi kita berobat itu karena apa? Karena ketaatan, Allah suruh. Gitu. Kita sembuh karena apa? Allah. Karena obat atau karena Allah? Karena Allah. Sembuh itu efeknya. Gitu. Ya. Efek itu dari Allah. Allah yang Maha Sebab. Jadi apapun yang kita lakukan karena ketaatan. Itu artinya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Gimana? Mukhlisin. Kalau ibadah harus apa? Ikhlas. Ikhlas apa? Gak ada kepentingan yang lain. Gitu. Tidak ada keyakinan bahwa obat inilah yang menyembuhkan saya. Gak ada. Karena saya bisnislah maka saya kaya. Banyak kalau bisnis nggak kaya. Bukan, itu karena Allah. Gitu. Allah, cari aja ridhonya. Nah, nanti kalau kita terbiasa begitu, maka Allah janji lagi. Jadinya apa? Likaila taksau ala ma fa'alakum wala tafrahu bima atakum. Itu janji Allah. Kita jadi bahagia. Kenapa bahagia? Karena kalian menjadi tidak putus asa terhadap apapun yang luput dari kalian. Kehilangan sesuatu, ya biasa aja. Kenapa? Karena itu dari Allah. Apapun yang dari Allah pasti baik. Kelihatan aja kita kehilangan. Bisa jadi dengan kehilangan itu Allah sedang mendidik kita. Gitu. Ya, coba kalau nggak kehilangan, kan jadi seolah-olah santai, ya, kita sombong. Allah ingin mendidik kita agar tidak sombong. Coba saya cabut. Gitu. Jadi likailah soalan takum. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum.
Dan agar kalian tidak terlalu bangga dengan apa yang kalian peroleh. Mau bangga gimana, orang Allah yang ngasih, bukan prestasi kita. Tapi kalau kita bukan dalam ketaatan, kita pikir apa? Oh, ini prestasi saya. Karena saya belajar lagi, maka saya punya ilmu. Sombong nggak itu? Sombong. Karena saya pintar bisnis, maka saya jadi kaya. Sombong nggak itu? Sombong. Lupa bahwa semuanya dari Allah. Kamu gagal karena ibadah, baik nggak? Baik. Kamu dapat karena Allah, baik nggak? Semuanya baik. Jiwa kita jadi apa? Stabil, bahagia, nggak bisa diombang-ambing sama keadaan. Jadi keadaan di luar sana nggak bisa ombang-ambing hati kita, jiwa kita. Kenapa orang stres? Karena dia pikir dia punya kemampuan. Lakukan aja. Kamu bisanya apa? Itulah tugas dari Allah. Ya. Apapun yang kamu bisa lakukan itu tugas dari Allah. Lakukanlah sebagai ketaatan, sebagai ibadah. Kalau gini terus, lama-lama kita menjadi hamba Allah. Gitu. Nah, satu lagi, kadang-kadang kita niatnya sudah tulus, ya, dalam perjalanan berubah. Ya, kenapa? Ini ada satu, ada disebut ahwal, ada disebut makom. Ahwal ini mawahib, makom ini makasih. Nah, saya jelasin. Ahwal itu keadaan jiwa kita yang sementara. Mawahibnya hadiah, hibah dari Allah. Ya. Karena dapat musibah, misalkan, maka saat itu kita dekat nggak pada Allah biasanya. Nah, orang dapat musibah, biasanya ingat Allah nggak? Itu namanya hibah, hadiah. Nah, biar kamu ingat. Itu umurnya sebentar. Yang dari Allah itu umurnya ya mungkin sebulan paling lama. Ya, pas dia lupa dapat dapat hal-hal yang baru lagi, dia lupa lagi, hilang itu. Niatnya mau tobat hilang, niatnya tadinya mau ibadah aja hilang, niatnya mau belajar aja hilang. Tadinya di situ dia. Nah, itu namanya ahwal, keadaan jiwa yang sementara. Kalau makom itu keadaan jiwa yang permanen. Nah, ini dari makasih. Makasih artinya kita upayakan dengan latihan. Gimana caranya? Yang mawahib tadi, ya, jangan sampai hilang. Yang Allah kasih tadi, jangan sampai hilang. Caranya apa? Kita terusin hati, gitu. Yang tadinya karena dia musibah, terus dia sedih, terus dia menjadi dekat pada Allah, ya. Nah, itu dipelihara sama dia. Jangan terus jadi permanen dalam diri. Nah, itu namanya makom. Ya. Itu nggak bakal hilang lagi kalau jadi makom.
Ya. Nah, makanya untuk dapat dari tauhid ini jadi makom ini harus makasih. Makasihnya apa? Istiqomah. Upayanya dengan istiqomah. Gitu. Cara istiqomah gimana? Tahu nggak? Supaya kita istiqomah, ilmu. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, kita nggak tahu manfaatnya, kita tidak tahu rahasianya, kita tidak tahu hikmahnya, bisa semangat nggak melakukannya? Hah? Enggak, kalau nggak semangat bisa terus nggak melakukannya? Enggak, berhenti. Jadi kita berhenti melakukan suatu kebaikan disebabkan tidak ada ilmu, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu hikmahnya, nggak tahu bahwa Allah Maha memberi hadiah, kasih sayang, ya, itu membuat kita nggak istiqomah. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita tahu hikmahnya, kita tahu rahasianya, gairah lah kita. Gairah. Kalau gairah kita lakukan terus menerus, itu namanya istiqomah. Nah sekarang, kalau kita tahu bahwa semuanya dalam rangka ibadah untuk ketaatan, dan ketaatan itu membuat Allah sayang kepada kita, dan ketika Allah sayang kepada kita, kita mendapatkan semuanya, maka bosan gak kita taat kepada Allah? Hah? Gak bosan. Jadi sejak sekarang, apapun yang kita lakukan untuk apa? Taat. Seorang karyawan yang taat paling rajin di kantornya, dia bukan cuma dapat gaji, apa? Dapat hadiah, bonus dari perusahaannya. Beda dengan yang karena terpaksa dia melakukannya, karena dia sebagai pegawai saja. Sopir atau pembantu, ya, yang dia melakukannya yang membuat dia disayang oleh tuannya, maka dia dapat lebih dari gajinya. Banyak kita dapat cerita seorang pegawai, nah, kemarin saya baca di YouTube, jadi ada kerja di Hong Kong, orang kita menjawab, dia kerja di Hong Kong, itu dapat bonus 2 miliar, kan gajinya sedikit, tapi bonusnya 2 miliar. Kenapa? Karena bosnya sayang. Jadi bosnya ini merasa dia dapat teman seperti anaknya sendiri. Jadi dia bawa dia jauh berlipat-lipat melebihi gajinya. Itu karena kerja atau karena niat? Karena niatnya bagus. Artinya niat dia melayani bosnya dengan baik. Sekarang kita niatnya menjadi hamba Allah. Terbatas kan dapatnya? Enggak terbatas. Ya. Jadi niatnya apa sekarang? Hah? Taat. Kalau taat dapat ridho Allah. Kalau ridho Allah dapat semua gitu. Jadi niatnya bukan untuk mencari ridho Allah, tapi apa? Untuk taat menjadi hamba Allah. Otomatis kalau kita menjadi hamba Allah dalam rangka taat,
maka dapat ridho Allah otomatis. Nggak usah kita niat ridho Allah, niat jadi hamba Allah. Dah, ketik. Apa saja yang kita lakukan, ya. Amin, insya Allah ya. Insya Allah. Nanti lama-lama kalau saya bimbing kita, ya. Kalau bimbing, terus semakin menjadi hambanya. Nah, mungkin sampai sini. Ini mudah-mudahan silakan.